Kami dari Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat sekalian di rumah masing-masing. Dan selamat merayakan hari ulang tahun Jemaat GKI Tamiang Layang yang ke-163 tahun. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat Gereja Kalimantan Pengalis dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu sekaligus perayaan hari ulang tahun Jemaat GKI Tamiang Layang ke-163 tahun kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru. Dengan menerapkan social distancing dan physical distancing, mari kita mengikuti ibadah hari ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Adapun berita jemaat untuk kita pada minggu ini tanggal 30 Agustus tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, liturgi digunakan adalah liturgi virtual model 1 sekaligus perayaan hari ulang tahun Jemaat GKI Tamiang Layang ke-163. Nas Alkitab diambil dari Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 dan Matius 16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Yang bertugas pada ibadah hari ini, pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Gunedi MTH, doa syafaat oleh Pendeta Dara Natalia Kristina STH, liturgus Penetua Insinyur Mulyadi Ngindra Esud MMA, salam presbiter dan penyerahan Alkitab oleh Penetua Wiwik Dwi Ertiningsi, pengedar kolekte Diakon N. Sipayung SPDK, organis Saudara Johan Frederick Nathanael, singer Ibu Dina Kamiati SP dan Ibu Rusteti Diani SE, dan tim multimedia Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat GKI Tamiang Layang. Kolekte ibadah di rumah bisa diserahkan melalui majelis lingkungan setempat atau ke bendahara jemaat atau ke kantor majelis resort Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang di Komplek Pastori Watas GKI Tamiang Layang. Berita jemaat dan berita keuangan bisa dilihat melalui website www.gkitamianglayang.com. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan prolog. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Hari ini kita berkumpul dalam perayaan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. 163 tahun yang telah lampau, pada tanggal 28 Agustus 1857, Tuhan menganugerahkan bagi kita di kota Tamiang Layang, terutama pada saat itu bagi suku Dayak Maanyan, dengan mengirim utusan-utusan Kristus, terusus misionaris Karl John Clammer, untuk membawa terang yang sejati, supaya menerangi tiap-tiap orang. Terang yang sejati itu telah mengubah kehidupan kita, keselamatan yang kekal telah diberikan, tetapi juga kehidupan yang baru telah dimulai. Karena itu, marilah kita satukan tekad melewati perayaan hari ulang tahun 163 Jemaat GKI Tamiang Layang ini untuk menyalakan kasih kepada Kristus, kerinduan untuk menuai semakin dibakar, dan cinta kepada Tuhan dinyatakan melewati gereja Kalimantan Pengalis. Jemaat berdiri, kita menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 7, bait pertama sampai 2, bersyukurlah pada Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya hormati, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 252, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat, Batu Penjuru Gereja. Yesus Kristus
Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk pengampunan dosa dan mengucap syukur. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami saat ini mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami ini. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang saya hormati, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah melalui pembacaan Alkitab yang diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 yang demikian bunyinya. Judulnya Musa diutus Tuhan. Ayat yang pertama. Adapun Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasut-Mu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau.
apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita merespon pembacaan Alkitab tadi dan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426. Bait yang pertama dan yang kedua, kita harus membawa berita. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunedi MTH. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Terima kasih kepada liturgus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam. Dan biarlah melewati ibadah minggu hari ini, 30 Agustus 2020, yang juga sekaligus dirangkai dengan perayaan hari ulang tahun ke-163 tahun Jemaat GKI Tamiang Layang, yang tepatnya 28 Agustus, tetapi kita rayakan pada minggu terdekat yaitu 30 Agustus 2020, yang dirayakan bersama-sama dalam ibadah minggu hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan umur kepada kami sampai hari ini. Di tengah berbagai tantangan kehidupan kami, terlebih sampai hari ini kami masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Secara khusus kami jemaat Tuhan yang berada di wilayah Tamiang Layang dan sekitarnya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan terus menolong, memampukan dan tidak menyurutkan iman dan percaya kami. Bahkan kami pun tetap mampu beribadah
meskipun melewati ibadah mandiri, ibadah online yang diikuti oleh warga jemaat dari rumah masing-masing, karena kami yakin dan percaya Tuhan hadir dimanapun dalam situasi, keadaan apapun hidup kami. Hari ini firman Tuhan kembali akan diwartakan dalam ibadah minggu ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan bersama dengan hamba-Mu dan seluruh jemaat yang boleh mendengarkan pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ampunkan kami akan salah dan dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami dan kuduskanlah kami untuk boleh menerima berkat Tuhan melewati firman-Nya untuk kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita dari Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Saya akan membaca secara keseluruhan untuk kita sekalian dan Bapak Ibu boleh mengikutinya masing-masing dalam ibadah di tempat masing-masing. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Amin. Saya membacakan sekali lagi Bapak Ibu ayat yang ke-24. "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak bentuk penyangkalan diri yang bisa dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita, terutama sebuah upaya-upaya penyangkalan untuk melawan keinginan-keinginan daging kita, agar kita mampu mewujudkan keinginan-keinginan Allah yang mungkin saja tidak masuk akal bisa kita kerjakan di tengah-tengah hidup kita. Hari ini saya ingin menyaksikan atau menceritakan kembali bagaimana proses pemberitaan Injil disampaikan secara khusus ke Tanah Ma'anyan, lebih khususnya Tamiang Layang dan sekitarnya. Yang juga bersamaan dalam ibadah ini nanti kita juga akan merayakan hari ulang tahun Jemaat GKI Tamiang Layang yang ke-163 tahun. Dan ini perayaan yang perdana dilakukan setelah ditetapkan dalam sidang 4 majelis Jemaat GKI Tamiang Layang pada tanggal 15 Februari tahun 2020 yang lalu. Memang kerinduan kami jemaat atau majelis jemaat adalah menghadirkan sebanyak-banyaknya warga jemaat. Tetapi kondisi dan situasi kita tidak memungkinkan.
Karena pandemi COVID-19, kita berada pada zona merah, sehingga kami pun tetap merayakan perayaan HUT Jemaat ini secara virtual. Dan kami percaya seluruh warga jemaat dapat mengikutinya melewati ibadah bersama hari ini dalam ibadah Minggu 30 Agustus tahun 2020. Kita diingatkan tentang Karl Johan Kleimer, atau yang lebih dikenal dengan Kleimer, adalah orang yang begitu bersejarah dalam misi pemberitaan kabar baik di Tanah Maanyan dan secara khusus untuk Jemaat Tamyang Layang. Dia berasal dari sebuah kota kecil, yaitu Wesel, sebelah utara Jerman. Kleimer lahir pada tanggal 19 November 1826, bekerja sebagai tukang kayu untuk membantu kehidupan orang tuanya, dididik menjadi misionaris atau sending tahun 1851. Kalau kita berpikir tentang Kleimer di Eropa yang sudah sangat mapan, yang sudah begitu nyaman, yang sudah tidak ada kesulitan-kesulitannya, pertanyaan kepada kita, mengapa dia mau diutus sebagai tenaga misionaris ke daerah Pulau Kalimantan, secara khusus ke Tanah Maanyan? Dan tentunya ini harus kita pahami dalam iman bahwa dia meninggalkan kenyamanannya. Dia tidak menikmati kenyamanan hidupnya di Eropa, tetapi dia punya kerinduan untuk pergi ke suatu tempat. Sebuah kebahagiaan bagi Kleimer adalah ketika dia bisa hadir sebagai misionaris dan mewartakan Injil ke tempat yang belum mengenal Injil itu sendiri. Sehingga Kleimer tiba di Tamyang Layang pada tanggal 28 Agustus 1857. Hal tersebut diungkapkan dalam suratnya kepada RMG yang diberi judul Aus Borneo, Anpang Aup Tamyang Lajang. Dari Kalimantan memulainya di Tamyang Layang, di mana sebelumnya dia menumpang sending Dendinger yang ada di Pos Murutowo. Bahkan dokumen surat pertama Kleimer ini disimpan dan dicetak ulang di Museum Wuppertal, Jerman. Dan itu merupakan sebuah dokumen yang begitu luar biasa. Dan ketika kami melaksanakan seminar sejarah Jemaat Tamyang Layang pada tanggal 26 Oktober 2019, fotokopi atau print out itu diserahkan salah seorang pembicara, yaitu Pak Hadi Miter, kepada majelis jemaat. Dan itu menjadi dokumen tulisan yang juga bersejarah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Kleimer mampu mewujudkan sebuah penyangkalan diri, sehingga dia mampu keluar dari kenyamanan di Eropa, mampu keluar dari hal-hal yang tersedia, yang mapan, untuk menuju ke sebuah tempat yang tidak ada kepastiannya, yang dia sendiri juga tidak jelas, tetapi ada sebuah niat ketika dia dididik sebagai tenaga sending, maka dia pergi dengan satu keyakinan ke sebuah tempat yang pasti di sana dia akan mampu mewartakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur dan berbahagia jika hari ini kita dapat merayakan 163 tahun Jemaat GKI Tamyang Layang, yang tepatnya 28 Agustus 1857 kita jadikan tonggak awal berdirinya Jemaat Tamyang Layang. Karena saat itulah awal misi pemberitaan itu dilakukan. Pada saat itulah awal misionaris Kleimer datang dan tiba di Tamyang Layang. Dan itu kita rayakan pada hari ini, perayaan yang perdana yang kita rayakan setelah kita tetapkan dalam sidang majelis jemaat yang keempat pada tanggal 15 Februari tahun 2020 yang lalu, sudah menetapkan dan memutuskan bahwa perayaan hari ulang tahun Jemaat GKI Tamyang Layang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus, setiap 28 Agustus. Dan ini yang perdana kita rayakan. Dan kita bukan hanya sekedar begitu saja memutuskan dan merayakan. Sudah didalami melewati proses seminar yang cukup didalami dengan begitu luar biasa, sehingga memutuskan bahwa tanggal 28 Agustus sebagai perayaan hari ulang tahun Jemaat Tamyang Layang, tepatnya dimulainya misi itu di Tamyang Layang 28 Agustus 1857. Dan ini juga yang menjadi sukacita dan kebahagiaan kepada kita. Misionaris Kleimer mampu menyangkal dirinya, meninggalkan Eropa Jerman dengan segala kenyamanan dan kemapanan,
berlayar ke Kalimantan dan hidup di tengah-tengah orang Maanyan pada tahun 1857. Dia mendirikan sekolah dan juga komunitas jemaat Kristen walaupun tidak teridentifikasi apakah ada yang telah dibaptis. Pemerintah Belanda memutuskan untuk mengevakuasi Klemer meninggalkan Tamiang Layang pada tahun 1859 akibat Perang Banjar dan pemberontakan Hidayatullah. Pengorbanan dan benih firman Tuhan yang Klemer taburkan tidak menjadi sia-sia. Dan hari ini, sampai hari ini, buah-buah pemberitaan itu kita rasakan. Dan kita bersyukur atas misi pemberitaan firman Tuhan. Pada 1857, tepatnya 28 Agustus 1857 dimulainya misi itu. Sehingga sampai hari ini dan seterusnya kita percaya bahwa firman Tuhan yang berkuasa itu akan terus nyata dan ada dalam kehidupan kita selaku jemaat Tuhan. Terlebih kita selaku jemaat Tuhan yang ada di Tamiang Layang ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Refleksi untuk kita di 163 tahun jemaat Tamiang Layang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, pengorbanan Klemer dan para pejuang iman pewarta Injil dari masa ke masa tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu juga menjadi tantangan untuk kita sekalian di masa kini dan seterusnya. Apakah kita akan terus mampu dan punya kekuatan untuk menyatakan itu terus-menerus, memberitakannya, menuturkannya, sehingga dia terus bertumbuh dengan subur di tengah-tengah jemaat kita. Yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat, kita punya tanggung jawab untuk terus menuturkan cerita ini secara terus-menerus kepada setiap generasi gereja. Bahwa proses pekabaran Injil itu menghadirkan terang dan berkat dalam hidup kita di sepanjang zaman kehidupan kita. Kenanglah setiap tahun sebagai sejarah berdirinya jemaat Tamiang Layang. Dan tentunya ini menjadi sebuah proses yang penting bagi kita. Bahkan sebuah kerinduan tentunya bagi kita. Kalau kita mampu untuk melakukan penelitian secara mendalam. Untuk menjadi sebuah dokumen bagaimana misi Injil diberitakan di tanah Maanyan. Bagaimana misi Injil itu diwartakan dan bagaimana prosesnya sejak 1857 bahkan sampai sekarang. Bagaimana pertumbuhannya. Bagus sekali kalau kita pada saatnya nanti dimungkinkan untuk mendokumentasikan dalam sebuah penelitian, dalam sebuah tulisan ilmiah. Kita tidak tahu siapa yang punya waktu dan kesempatan untuk membuat dokumentasi itu. Kita ditantang untuk membuat catatan sejarah ini secara ilmiah, untuk ini bisa diceritakan, diwartakan terus-menerus sepanjang zaman kepada seluruh keturunan, kepada seluruh generasi, bahwa pemberitaan firman Tuhan yang diwartakan itu tidak pernah menjadi sia-sia. Yang ketiga, kita juga merindukan jemaat Tamiang Layang ini menjadi jemaat yang berakar dalam kebenaran dan firman Tuhan. Jemaat yang bertumbuh di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan yang begitu berkuasa. Dan dengan berdirinya jemaat ini di atas batu karang yang teguh, di atas kuasa dan firman Tuhan, maka tidak akan mungkin dia akan lenyap oleh situasi, oleh tantangan, oleh sakit penyakit, bahkan oleh wabah virus corona ini. Sebab buktinya kita tetap bisa beribadah. Jemaat semakin mampu memahami imannya bersama keluarga di rumah masing-masing. Jemaat semakin dikokohkan. Jemaat semakin dimampukan untuk boleh menyadari bahwa kasih karunia Allah itu begitu luar biasa. Yang terakhir saya mengutip kembali Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saya percaya kita semua, Bapak Ibu seluruh sidang jemaat, kita mampu menyangkal keinginan-keinginan duniawi kita untuk memenuhi keinginan-keinginan Kristus, untuk mengikuti Kristus, untuk mewartakan Kristus, untuk memikul salibnya dalam berbagai beban, tantangan, tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan masing-masing. Dan kiranya Tuhan memimpin kita semua, memimpin seluruh jemaat kita dan terlebih jemaat Tamiang Layang, Resort Tamiang Layang. Dan kita bersama-sama mengucapkan selamat hari ulang tahun jemaat Tamiang Layang yang ke-163 tahun. Yang hari ini secara perdana kita rayakan bersama-sama jemaat, walaupun secara virtual melewati ibadah online, dan jemaat bisa mengikuti dan menghayatinya dalam ibadah di rumah masing-masing. Dan kita percaya anugerah dan berkat-berkat Tuhan senantiasa ada sepanjang hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki ke perayaan hari ulang tahun Jemaat GKI Tamayang Layang yang ke-163 tahun yang dipandu oleh petugas. Kami persilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, yaitu kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun Jemaat GKI Tamayang Layang yang ke-163. Kami menyapa kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah, salam sehat selalu. Walaupun kita tidak bisa bertemu dalam perayaan ini, kami percaya doa kita semua, semoga jemaat kita semakin bertumbuh, semakin berkembang dalam iman dan pengharapannya ke dalam pada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan bersama-sama memasuki acara perayaan hari ulang tahun ini. Bersama kita akan menyanyikan lagu Mars GKI. Jemaat kami undang berdiri dan jemaat yang di rumah kami juga undang untuk berdiri. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKI menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat, sungai, laut belantara memisahkan kita, karena kasih yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih, damai dan sejahtera, satukan hati persekutuan dan melayani sesuai talentamu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam dunia. Kibarkanlah panji GKI untuk selama-lamanya. Kami silakan untuk duduk kembali. Baik, dalam ungkapan sukacita ini, kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun Jemaat GKI Tamayang Layang ke-163. Luar biasa penyertaan Tuhan hingga pada saat hari ini, jemaat kita bertumbuh dan begitu banyak pergumulan mungkin kita hadapi, tapi Tuhan selalu bersama kita. Dan hingga pada saat ini kita pun ada karena penyertaan Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama dalam perayaan ini akan memotong tumpeng sebagai ungkapan syukur kita, sebagai ungkapan sukacita kita dalam perayaan ulang tahun. Kami undang dengan hormat Ketua Majelis Resort Majelis Jemaat GKI Tamayang Layang, Pendeta Gunedi MTH. Kami undang dengan hormat Ketua Majelis Sinode GKI Bapak Ampera Ayemebas. Kami undang juga tokoh gereja Bapak Alen Ngepek, disilakan untuk ambil tempat. Kemudian Wakil Ketua 1 Majelis Resort GKI Tamayang Layang, Bapak Dr. Nandes Suryanus, dan Wakil Ketua 1 BPH Jemaat, Bapak Panahan Mutar SEMSI. Disilakan. Sebelum kita bersama-sama memotong tumpeng, kita bersama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Kita akan bersama-sama menyanyi. Kami undang untuk berdiri bersama. Kita akan menyanyi bersama sambil bertepuk tangan karena sukacita yang luar biasa kita ada hingga pada hari ini 163 tahun. Selamat
kita akan bersama-sama menyaksikan pemotongan tumpeng yang akan dipotong oleh Ketua Majelis Resort Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang yang diserahkan kepada Ketua Majelis Sinode GKI Bapak Ampera Ayemebas, dari tokoh gereja Bapak Alin Ngepek, dan Wakil Ketua 1 Majelis Resort GKI Tamiang Layang Bapak Dr. Andes Suryanus, dan Wakil Ketua 1 BPH Jemaat Bapak Panahan Mutar SEMSE. Silahkan. Ya, terima kasih. Luar biasa. Inilah ungkapan sukacita kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, menyertai jemaat kita hingga pada saat ini. Terima kasih. Kami persilakan kembali untuk ke tempat. Dan sidang jemaat kami silakan duduk kembali. Itulah tadi perayaan ulang tahun yang sangat sederhana bagi kita semua, tapi walaupun sederhana bisa memaknai bagi kita semua betapa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, selalu menyertai jemaat kita hingga pada saat ini. Terima kasih, demikian acara kita untuk perayaan hari ulang tahun Jemaat GKI Tamiang Layang yang ke-163 tahun. Kami kembalikan ke liturgus. Shalom. Kita bersama-sama menaikkan syukur dan syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal dan yang kami panggil dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur dan terima kasih karena kehidupan kami diperlengkapi oleh Tuhan. Bukan hanya karena kecukupan akan apa yang kami makan dan apa yang kami minum,
tetapi juga oleh tiap kebenaran firman Tuhan yang menguatkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih jika di dalam ibadah ini kami telah menerima makanan bagi rohani kami. Kuatkan kami agar kami mampu senantiasa bersaksi di tengah-tengah kehidupan ini sesuai dengan karunia dan panggilan kami, agar sedarinya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dengan sempurna atas kami semua jemaat Tuhan, sehingga kami mampu senantiasa melakukan tiap titah dan kehendak Tuhan di dalam perjalanan iman kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami juga boleh senantiasa mendoakan kehidupan dari jemaat kami. Dalam syukur dan syafaat ini kami berterima kasih untuk tiap penyertaan dan pimpinan Tuhan atas kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Kami mendoakan tiap suami istri dalam senantiasa kehangatan cinta dan kasih satu dengan yang lain, sehingga oleh panggilan Tuhan mereka pun tetap mampu senantiasa menjadi orang tua yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengertian dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Tuhan memberkati dalam setiap perjuangan usaha dan pekerjaan, sehingga darinya tetap senantiasa menerima kecukupan atau kelimpahan. Memberkati tiap suami, istri, ayah, dan ibu di dalam setiap rencana, harapan, dan impian, agar tetap ingat melibatkan Tuhan. Memberkati setiap keluarga Kristen dalam pergumulan-pergumulan hidup, agar tetap percaya ketabahan, kesabaran, kekuatan yang datang dari Tuhan akan memampukan setiap keluarga Kristen mampu menyelesaikan tiap persoalan dan pergumulan. Terima kasih untuk anak-anak yang dapat dilahirkan dan dibesarkan di dalam kehidupan keluarga. Mari Tuhan Engkau memberkati tiap jalan-jalan kehidupan putra-putri jemaat Tuhan. Anak-anak kami yang dalam tumbuh kembang, mereka yang saat ini menempuh pendidikan, mereka yang mencari pekerjaan atau sudah bekerja, mereka yang pada saat ini mencari pasangan hidup, agar putra-putri kami dalam setiap perjalanan hari-hari tetap senantiasa mengenal akan kasih Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan dalam keseharian mereka. Kami menaruh harapan yang begitu besar, Tuhan memberikan masa depan terbaik atas anak-anak kami. Kami bersyukur untuk mereka yang berbahagia sepanjang minggu ini karena merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Mari Tuhan Engkau memberkati dengan setiap anugerah dan berkat Tuhan, agar dengan bertambahnya usia kelahiran maupun pernikahan, bertambah pula pengucapan syukur yang memuliakan Tuhan dengan umur yang diperpanjang oleh Tuhan, dapat senantiasa dipakai secara sempurna oleh Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga dan hidup berdampak bagi orang lain. Terima kasih untuk mereka yang berbahagia karena kenaikan jabatan, kelulusan putra-putri dalam pendidikan, atau menerima berkat kelahiran anak dalam rumah tangga, atau berkat-berkat lain yang mereka terima pada minggu ini ya Tuhan. Kami percaya dengan setiap anugerah yang Tuhan berikan, menjadikan tiap-tiap keluarga Kristen semakin heran dan semakin memuliakan Tuhan. Sebab kami percaya yang datang dari Tuhan adalah jalan untuk kemudian memuliakan Tuhan pula. Bagi tiap rumah tangga yang sampai saat ini merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga, Tuhanlah yang senantiasa menjawab tiap usaha dan doa, agar tiap buah kandung dapat dibukakan dan anak yang dinantikan akan senantiasa dilahirkan. Sebab kami percaya di balik ketidakmungkinan manusia, Allah lah yang mengubahnya menjadi mungkin. Kami serahkan jemaat kami atau keluarga-keluarga Kristen yang saat ini tengah berduka cita, kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan. Sebab kami percaya penghiburan dan penguatan akan tersedia jika kami datang kepada Tuhan. Mereka yang bergumul dalam keadaan sakit mengalami penyembuhan dan pemulihan, sebab kami menaruh harapan yang besar. Di pembaringan sekalipun, kuasa Tuhan tetap bekerja dengan sempurna. Kami serahkan keluarga-keluarga Kristen yang tengah berkonflik, Tuhanlah yang meruntuhkan tembok perseteruan, sehingga ada ketenangan kedamaian dalam setiap relasi dan hubungan. Kami percayakan hidup dari keluarga-keluarga Kristen dalam jemaat kami hanya dalam pimpinan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini sekalipun di tengah masa pandemi,
Tuhan tetap mengizinkan kami menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pelayanan pemberitaan Injil yang dapat dilakukan oleh Gereja Kalimantan Evangelis, oleh Majelis Resort GKE Tamiang Layang, oleh Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang. Sehingga tiap jiwa kami dikenyangkan oleh tiap firman-Mu. Tiap hari kami tetap mendengar dan mengingat akan setiap titah Tuhan. Kami tidak kehilangan pengharapan di masa sulit. Kami tetap berpengharapan sebab kami percaya Engkaulah penebus kami. Terima kasih Engkau mengutus para pendeta, mengutus vikaris, panetua diakon, orang-orang yang ambil bagian dalam tugas dan pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta yang menunjang setiap kesaksian kebenaran firman Tuhan. Berkati dan pelengkapi kami agar kami tetap menjadi saluran berkat. Dalam kelemahan jauhkan kami dari sandungan, tetapi pakailah kami dengan sempurna dalam tiap pimpinan dan kehendak Tuhan. Terima kasih hari ini ya Tuhan, kami juga dapat merayakan HUT Jemaat GKE Tamiang Layang. Tanggal 28 Agustus merayakan 163 tahun. Kami bersyukur untuk perjalanan di mana firman Tuhan dapat diberitakan. Dan kami bersyukur untuk pertumbuhan jemaat sampai hari ini. Mari ya Tuhan Engkau memberkati agarnya jemaat ini terus berakar dan bertumbuh menuju kepenuhan di dalam Kristus Yesus. Semakin kokoh dan terus dipakai secara sempurna untuk memberitakan Injil. Kami serahkan dalam doa kami bangsa dan negara kami. Biarlah senantiasa ada ketenangan, ada kedamaian, ada ketentraman, ada keadilan di dalamnya. Sehingga dalam perbedaan dapat hidup berdampingan. Dalam perbedaan kami dapat senantiasa saling menopang. Kami terus menolong pula senantiasa bersinergi dengan pemerintah untuk membentuk sebuah kehidupan yang baik dalam tatanan masyarakat kami. Kami doakan ya Tuhan para pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah, bahkan secara khusus di Kabupaten Barito Timur ini. Tuhan campur tangan dalam segala kebijakan, dalam segala hal yang dilakukan, agar darinya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Pemerintah kami dipakai secara sempurna di dalam kuasa dan pimpinan Allah untuk senantiasa menjadi tangan kanan-Mu di tengah-tengah bumi ini. Kami serahkan pimpinan kami, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh instansi pemerintah untuk mengalami perjumpaan dan berkat dari Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan di masa pandemi ini tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Biarlah mereka dapat bekerja dengan sempurna dalam pimpinan dan pemeliharaan Allah, sehingga segala tugas dan upaya penanganan dapat dilakukan dengan baik. Dengan harapan dan doa kami semua jemaat Tuhan, wabah atau pandemi ini dapat cepat berlalu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pula mereka yang berjuang untuk sembuh dan pulih. Para pasien yang pada saat ini menjalani isolasi mereka, dalam doa dan harap kami mereka dapat senantiasa dapat pulih kembali dan sehat kembali. Bagi saudara-saudara kami yang berduka karena rasa kehilangan, biarlah Tuhan terus menghibur dan menguatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mengenal kami dan Engkau mendengar seruan dan permohonan umat-Mu. Sebab itu kami percaya Allah akan menjawab tiap doa kami di waktu terbaik Tuhan. Kami serahkan serangkaian harapan dan doa kami yang mampu terucapkan dan yang tak mampu terucapkan hanya dalam satu nama yang berkuasa, Sang Penebus, Sang Kepala Gereja, Yesus Kristus Tuhan kami. Mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita
yang merupakan ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah banyak memberikan berkat kepada kita. Dengarkanlah pengantar persembahan syukur yang diambil dari Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawari pasal 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu yang baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dan sementara persembahan dikumpulkan, diiringi dengan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 104, bait yang pertama hingga yang kedua. Apinya berkobar dalam hatimu. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janji-Nya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama mengaku pengakuan iman kita, dan setelah itu kita akhiri dengan nyanyian haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita mulai. Aku Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kami dari Majelis Resort, Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat di rumah masing-masing, dan selamat merayakan hari ulang tahun Jemaat GKI Tamiang Layang yang ke-163 tahun. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.